Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo, NIM 1920103041, mata kuliah kriminologi, dosen pengampu Antoni SH.M. Hum. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak untuk UTS. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa itu penjahat dan bagaimana ia dapat melakukan kejahatannya? Dan yang kedua, apa saja jenis-jenis kejahatan itu dan faktor-faktor penyebabnya? Dan untuk yang ketiga adalah bagaimana mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu untuk pertanyaan yang pertama, siapa itu penjahat dan bagaimana ia dapat melakukan kejahatannya? Penjahat adalah seorang yang melakukan tindakan antisosial, tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan dapat menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan. Dan untuk mententeramkan masyarakatnya, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat tersebut. Jadi bisa disimpulkan penjahat adalah orang yang berkelakuan antisosial, bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Karena penjahat berpikir berbuat jahat itu lebih mudah dan lebih menyenangkan daripada berbuat baik. Karena satu, keterbatasan ekonomi, dan yang kedua, kurangnya kesadaran HAM atau hukum, dan yang ketiga, rasa individualisme. Penyebab karena kurang memahami pengertian hidup dan konsekuensi yang akan terjadi ke depannya kelak. Itu saja untuk pertanyaan yang pertama. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja jenis-jenis kejahatan itu dan apa faktor-faktor penyebabnya? Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama, saya akan menjawab jenis-jenis kejahatan. Jenis-jenis kejahatan yang pertama adalah kejahatan kekerasan terhadap orang. Yang kedua, contohnya adalah kejahatan kekerasan terhadap orang adalah pembunuhan, penganiayaan, KDRT, dan pemerkosaan. Kejahatan harta benda karena kesempatan. Contoh kejahatan harta benda karena kesempatan adalah pencurian kendaraan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian kendaraan bermobil, toko-toko emas, dan mesin ATM, atau pencurian yang lainnya. Kejahatan karena kedudukan atau jabatan. Nah, ini contoh kejahatan karena kedudukan atau jabatan adalah kejahatan kerah putih atau white collar crime, seperti korupsi. Kejahatan politik, political crime. Contohnya kejahatan politik adalah pemberontakan, spionis, sabotase, dan perang gerilya. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan ini jenis disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Contoh kejahatan terhadap ketertiban umum adalah pemabukan, gelandangan, perjudian, dan wanita malam atau menjualkan diri. Kejahatan konvensional crime. Contohnya adalah kejahatan konvensional adalah perampokan, penggarongan, dan pencurian kecil-kecilan. Kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah contohnya pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, perdagangan narkoba, perdagangan minuman keras yang ilegal, dan lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi. Contoh kejahatan yang dilakukan sebagai profesi adalah pemalsuan dan pencopetan. Karena copet adalah profesi. Ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya tindakan kejahatan, yaitu yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah antara lain kondisi kejiwaan seorang, tingkat pendidikan seseorang, dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Faktor internal berhubungan dengan faktor ekonomi, perubahan harga, kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, dan faktor agama, kurangnya pemahaman tentang agama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga.
bagaimana pencegahan agar kejahatan itu tidak terjadi? Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan yaitu pertama, membangun hubungan yang baik dengan anak. Kedua, melakukan pengawasan terhadap anak dalam menggunakan media seperti televisi, radio, internet, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan remaja. 4. Jadilah orang tua yang suportif dan selalu ada bagi anak remaja. 5. Menjadi panutan yang baik bagi anak. 6. Ajarkan tanggung jawab kepada anak. 7. Memberikan pujian saat anak remaja sudah berlaku baik dan ikut mengakui kesalahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atas pertanyaan dari dosen pengampu yaitu Bapak Antoni SHM-Gum. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.